Sekali. Syurga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian. Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah tidak mudah. Innamal a'malu binniyat. Memang niat harus lurus karena Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan, segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berkelanjutan. Segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah akan putus dan berhenti di tengah jalan. Tidak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas menelantarkan kita. Tidak mungkin kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita, teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat, betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah, maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu, Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir, Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu dengan itu semua. Hikmah di balik penyembelihan kurban. Ngapain sih kita berkurban? Untuk apa sih? Mendapatkan cinta kita. Putus cinta, berat nggak? Berat, berat banget itu. Teman-teman ingat kisahnya Laila Majnun kan? Pernah dengar nggak kisah cinta Laila Majnun? Mereka yang saling jatuh cinta tapi nggak pernah bisa bersama. Akhirnya mati dalam meninggal dunia gitu, dengan membawa cintanya di dalam kubur gitu. Itu menyedihkan. Dan itu ujian besar. Orang yang jatuh cinta dan nggak sampai cintanya itu ujian besar, teman-teman semua. Makanya atas semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita yang banyak itu, entah dari sakit, entah dari ujian ekonomi misalnya, atau dari ujian kematian, kehilangan dan sebagainya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Sabar, kuatin lagi sabarnya, bertahan ya, jangan menyerah apapun itu. Jangan menyerah. Ujiannya ntar lagi selesai. Jadi jangan menyerah di tengah jalan. Engkau boleh berteman dengan siapapun, teman-teman sekalian, tapi engkau harus bersahabat dengan orang-orang yang membuatmu taat kepada Allah. Engkau lihat wajahnya saja engkau merasa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan orang yang menjual minyak wangi, kata Rasul, siapapun yang berteman dengan penjual minyak wangi kecipratan wanginya, siapapun yang berteman dengan pandai besi kecipratan baunya atau apinya. Seseorang bergantung dengan siapa dia bergaul. Seseorang akan bergantung dengan agama, teman-teman.
Ciri-ciri orang sombong apa? Berbicara terus-menerus tentang dirinya, meninggikan dirinya terus-menerus. Percayalah, berlian walaupun dilumur sekalipun tetap jadi berlian. Engkau tidak perlu meninggikan dirimu, tidak perlu show off tentang dirimu. Kalau engkau berlian, orang lain tahu engkau berlian pada suatu hari nanti, teman-teman sekalian. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya atau kita semua pernah terjebak dalam rasa sombong, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih hebat. Tapi mudah-mudahan Allah menuntun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang tawadu. Dan kalau kita lihat orang-orang yang sombong di luar sana, maka doakan dia. Semoga insya Allah berikan hidayah kepadanya, karena kesombongan itu sesungguhnya akan mencelakakan dirinya. Kenapa teman-teman harus membela Palestina? Pertama, di Palestina ada yang namanya Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum pada akhirnya berpindah ke Masjidil Haram. Kemudian yang kedua, termasuk masjid kedua yang dibangun, masjid tertua setelah Masjidil Haram adalah Masjidil Aqsa. Kemudian teman-teman, berikutnya kenapa kita harus membela setelah memperhatikan sejarah tadi, dan kenapa kita harus membela Palestina, teman-teman semua? Karena salah satunya adalah Masjidil Aqsa adalah titik akhir perjalanan Isra dan titik awal perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, kenapa teman-teman harus mencintai Palestina, harus membela Palestina? Palestina adalah negerinya para nabi dan rasul. Banyak sekali para nabi dan rasul yang pernah tinggal di Palestina, menyebarkan dakwah di Palestina. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Yakub alaihissalam, ada Nabi Yusuf alaihissalam, ada Nabi Lut alaihissalam, ada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang diutus oleh Bani Israel jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang kelima, kenapa teman-teman harus mencintai Palestina, teman-teman harus peduli kepada Palestina? Di kota Palestina itu adalah sebuah tempat yang nantinya dikumpulkan seluruh manusia menjelang hari kiamat yang masih hidup pada masa itu. Jadi nggak bisa kita abai terhadap Palestina. Keenam, kenapa teman-teman harus cinta pada Palestina? Kenapa teman-teman harus perhatian kepada Palestina? Karena di sanalah nanti Dajjal akan terbunuh di tangannya Nabi Isa alaihissalam di akhir menjelang hari kiamat nanti. Di sanalah Dajjal akan dibunuh di tangannya Nabi Isa alaihissalam. Ketujuh, kenapa teman-teman harus cinta kepada Palestina? Walaupun mungkin kita berada sangat jauh di Indonesia ini, tapi harus ada perhatian kepada Palestina. Palestina adalah negeri Syam yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman. Jadi Palestina adalah bagian dari negeri Syam yang selalu didoakan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ada seorang Muslim yang tidak mau peduli, tidak mau cinta, tidak mau memberikan perhatian kepada Palestina, sementara sejarah yang begitu panjang yang ada di bumi Palestina. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Filistin. Allahumma altuf bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dayqi wal-hisar. Allahumma taqabbal minhum asy-syuhada' واشف منهم المرضى والجرحى اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami, kaum muslimin yang lemah di Palestina. Ya Allah, sayangilah dan kasihanilah mereka, dan keluarkanlah mereka dari isolasi dan keadaan sempit yang mereka alami saat ini. Ya Allah, terimalah syuhada mereka, dan sembuhkanlah yang luka dan sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka, dan jauhilah musuh-musuh mereka, karena tiada daya dan kekuatan bagi mereka kecuali darimu.